Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengajak untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan ya yang Allah berikan kepada kita untuk sama-sama kita mempelajari ilmu agama, yang kita tahu bahwa ilmu agama itu adalah nutrisi ya, makanan bagi hati dan iman kita. Orang-orang yang senantiasa mempelajari ilmu agama, kemudian dia ya menjadikan ilmu agama ini yang akan memimpin hidup kita, yang akan membimbing hidup kita ya, maka ini adalah kebaikan yang sangat besar. Karena seorang, kita dituntut agar ilmu agama ini yang akan apa? Akan mewarnai hidup kita ini. Tidaklah kita berbicara kecuali ilmu, tidaklah kita diam pun karena ilmu. Kita beramal karena ilmu, kita tidak beramal pun karena ilmu. Ya, kenapa? Seorang yang bertakwa kepada Allah tidak akan mungkin tercapai tanpa dengan ilmu. Orang bertakwa tidak mungkin didapat melainkan dengan ilmu. Ya, sebagaimana sering ucapan dari Talq bin Habib ketika beliau menjelaskan apa itu takwa. Beliau mengatakan takwa itu anta mala bi ta'ati minallahi ala nuri minallah tarju sawaballah wa anta truka maksiatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Takwa itu engkau menjalankan ketaatan kepada Allah di atas ilmu, di atas cahaya dari Allah, karena engkau mengharapkan pahala darinya. Perhatikan, menjalankan ketaatan perlu ilmu, agar jangan sampai kemudian kita anggap, kita sangka itu ketaatan, ternyata bukan ketaatan. Ya, akhirnya apa? Tidak ada manfaat sama sekali. Yang kedua kata beliau, wa antat rukan maksiat Allah. Engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, itu pun dengan ilmu dari Allah. Yang engkau takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ya meninggalkan, mengamalkan dengan ilmu. Makanya Masya Allah ya, orang beriman ini dituntut dalam kita beragama itu di atas ilmu. Karena orang-orang yang hidup di atas ilmu ya, ini akan menjadikan seorang dia akan kokoh ketika terjadi berbagai macam fitnah dan ujian hidup. Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang Qarun, bagaimana si Qarun, ya, orang yang Allah berikan kekayaan dunia luar biasa, tapi ingkarnya kepada Allah luar biasa. Ya, maka manusia di zaman itu terbagi menjadi dua. Allah mengatakan fa kharaja ala qaumihi bizinatihi. Suatu ketika Qarun dia keluar di tengah-tengah kaumnya dengan pakaian kemegahannya. Ya, pakaian emas, tempat duduknya yang namanya orang kaya, kanan kirinya mungkin wanita-wanita cantik gitu. Maka orang-orang manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama apa? Allah mengatakan wa qala alladzina yuriduna al-hayatad dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu lazu haudin azim. Aduhai, andaikan aku mendapatkan bagian seperti Qarun, punya harta yang banyak. Sesungguhnya Qarun ini mendapatkan bagian yang sangat besar. Ini siapa berkomentar? Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Tapi di sisi lain Allah mengatakan wa qala alladzina utul ilma wailakum sawabullahi khairun liman amana wa amila shalihan. Celakalah kalian. Pahala di sisi Allah itu jauh lebih baik ya daripada apa? Dari apa yang Allah berikan kepada Qarun. Andaikan kalian mengetahui. Coba kita lihat bagaimana perbedaan komentar orang-orang yang menginginkan dunia dengan orang yang punya ilmu.
Orang punya ilmu mengatakan celaka kalian. Apa yang Allah janjikan dari amal kebaikan lebih baik daripada apa yang mereka miliki. Ini. Maka begitu Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada Qarun. Bagaimana caranya? Allah benamkan Qarun, Allah balikan bumi. Maka tenggelamlah Qarun bersama hartanya di dalam bumi itu. Barulah orang-orang jahil, orang-orang yang tidak mengatakan, aduh ya, andaikan kita kayak Qarun, kita akan tertelan bumi seperti Qarun ini. Apa kata para ulama? Ini menunjukkan bahwa seorang yang alim, dia mengetahui fitnah kerusakan pas datangnya. Ya, tapi orang jahil baru tahu itu bahaya, begitu bahaya ini sudah pergi. Maka para ulama mengatakan al-fitnah idza aqbalat alimahu kullu alim wa idza adbarat alimahu kullu jahil. Fitnah itu kejelekan. Ini ketika baru datangnya orang-orang berilmu tahu. Ini bahaya. Ya, makanya kalau orang-orang berilmu seperti para nabi, para ulama, melihat kemaksiatan mereka sudah ketir-ketir, khawatir mereka. Kenapa? Kemaksiatan, kesyirikan yang ada itu yang akan mengundang murkanya Allah. Bencana alam pun karena dari situ. Maka dengan berbagai macam cara para ulama mengingatkan umat manusia, jauhi kemaksiatan, jauhi kesyirikan. Kenapa? Tahu akibatnya. Ya. Tapi orang-orang jahil, mereka tahu, oh ya ternyata perbuatan itu membahayakan. Kan gitu. Contoh saja Bapak sekalian. Contoh ya, dalam dunia nyata misalkan. Kita tahu ada anak kecil, dia mainan korek api. Di situ ada mungkin kasur misalkan ya. Orang kalau berilmu, dia tahu bahaya korek api dekat dengan kasur, ini bahaya. Dia nggak tahu pokoknya ini bisa kebakaran kan gitu. Tapi orang jahil biasa, nggak apa-apa korek ini kan gitu. Begitu terjadi kebakaran, oh iya ternyata korek bahaya, apalagi dekat dengan kasur, kan gitu ya baru. Ya, ibaratnya gitu, orang punya ilmu, begitu fitnah muncul, kerusakan muncul, mereka sudah tahu ini bakal terjadi bahaya. Bukan maknanya mereka tahu yang gaib, karena mereka tahu setiap kemungkaran, setiap kemaksiatan, kesyirikan akan mendatangkan berbagai macam mara bahaya. Maka mereka peringatkan dari awal. Ya, itu adalah sebagai bentuk perhatiannya para ulama terhadap umat manusia. Ini, maka seorang yang alim itu ketika terjadi fitnah mereka tetap kokoh. Sebagaimana Rasul juga menyebutkan dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan la tazalu ta'ifatum min ummati dhahirin al-haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Kata Nabi, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku ini, orang yang mereka tegar di atas kebenaran, orang yang membencinya, memusuhinya, menyelisihinya tidak membahayakan mereka sedikit pun. Perhatikan, kelompok ini dimusuhi, dicaci maki tetap tegar. Ya, dan ternyata kelompok ini kata Nabi akan terus ada sampai datang urusannya Allah. Apa urusan Allah di situ? Imam Nawawi mengatakan yang dimaksudkan adalah angin yang sangat lembut. Menjelang hari kiamat nanti, tidaklah angin ini melewati orang-orang beriman sekecil apapun iman mereka, akan wafat orang beriman. Sebelum datang hari itu, sekelompok ini masih ada. Nah ini muncul pertanyaan, ini kelompok yang apa ini? Maka Imam Ahmad bin Hanbal belum mengatakan, illam yakunu ahlul hadis fala adri manhum. Kalau mereka bukan ahlul hadis, bukan ahlul ilmu, bukan orang yang punya ilmu agama, aku tidak tahu siapa itu mereka. Berarti apa? Memang yang namanya ilmu agama itu yang menjadikan seorang itu kokoh, istiqomah, tegar di atas kebenaran. Walaupun pahit, ya, walaupun berat, maka dituntut untuk bersabar. Ya, orang tidak akan bisa bersabar tanpa ilmu. Ya, seorang tidak akan bisa istiqomah tanpa ilmu. Ini semua ujungnya adalah ilmu. Ya, orang ketika tertimpa musibah dan dia tahu ini rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menghendaki kebaikan di balik musibah. Dia dimusuhi, dicaci maki, ya, tidak menjadikan dia undur diri, tidak sakit hati. Karena prinsipnya apa? Perhatikannya, satu ketika orang-orang ini mendatangi Aisyah, istri Nabi. Jadi setelah wafatnya Nabi, ketika melihat banyak sekali orang-orang yang mencela para sahabat. Ya, para sahabat sudah wafat, dicaci maki di saat itu. Di masa Aisyah masih hidup. Maka sahabat mengadukannya, Aisyah bagaimana ini? Orang-orang kok lisan mereka tajam sekali dengan para sahabat Nabi. Apa kata Aisyah? Haula'i qaumun
qad inqata'at a'maluhum walakin yuridullahu ay yajriya ajrahum. Aisyah mengatakan mereka adalah suatu kaum yang telah terputus dari amal mereka. Tapi apa? Allah hendak menginginkan agar pahala mereka terus mengalir. Kenapa? Orang baik-baik dicaci maki. Ya, itu bukan membahayakan orang yang baik tadi. Justru apa? Orang-orang yang dicaci maki seperti itu dalam keadaan dia baik, bagaimana? Ini orang-orang yang mencaci maki ini akan membantu dia untuk memikul dosa pada hari kiamat. Coba orang kalau tahu kita dicaci maki nggak apa-apa, monggo dibanyak-banyakin sekalian. Ini orang baik untuk kita. Kenapa? Bantu memikul dosa kita pada hari kiamat. Ini kalau kita tahu ilmunya bahwa dicaci maki itu nggak ada ngaruh sama sekali. Yang ada kita mengharapkan pahala. Ya semoga ya apa yang mereka caci kepada kita itu akan mengurangi dosa kita. Kita kalau mikul dosa pada hari kiamat nggak mampu. Perlu orang-orang model kayak gini nih ya. Coba apa nggak lapang dadanya? Kan enak hidupnya. Nah itu semua adalah buah daripada ilmu. Ya, buah daripada ilmu. Jadi kita tahu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diberi oleh Allah kekayaan, alhamdulillah. Kenapa? Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk jalan kebaikan. Allah takdirkan kita pas-pasan ekonomi, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Kenapa? Allah Maha tahu. Mungkin andaikan Allah jadikan saya misalkan orang kaya raya, mungkin enggak sempat taklim. Enggak sempat ngisi taklim. Kenapa? Jam segini lagi ngitung ini untungnya berapa hari ini. Ngecek karyawan ini kerjanya beres apa enggak, capek tidur. Ya, makanya Masya Allah, ya Allah Azza wa Jalla itu memberikan kepada kita apa yang terbaik. Ya, Allah jadikan kita badannya sehat, alhamdulillah. Andaikan Allah takdirkan kita sakit, alhamdulillah. Sabarnya ketika kita sakit itu adalah pahala. Masya Allah ya. Maka Rasul pernah mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun fala yakunu dzalika illa lil mu'min. Sungguh sangat menakjubkan keadaan orang-orang beriman. Kenapa? Seluruh keadaannya baik. Bagaimana perinciannya? In asabatu sarra'u syakara fakana khairan lah. Jika dia mendapatkan kebaikan, kenikmatan, bersyukur kepada Allah, kebaikan untuknya. Wa in asabatu syarra'u sabara fakana khairan lah. Jika dia tertimpa bencana, sakit, kemiskinan, kurangnya harta, dia bersabar, itu pun baik untuknya. Fala yakunu dzalika illa lil mu'min. Hal itu tidak pernah terjadi melainkan pada orang beriman. Masya Allah, orang beriman adanya itu syukur, sabar, syukur, itu terus. Ya, kapan kita mendapatkan musibah, yang kita tunggu adalah apa? Kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan, kesempitan ada kemudahan, kelapangan. Sudah. Jadi ketika hari ini kita mendapatkan musibah, kesempitan hidup, Allah janjikan inna ma'al usri usra. Artinya apa? Satu kesulitan yang ada pada kita dihimpit dengan dua kemudahan. Kemarin kita mudah, lapang, hari ini sempit, nunggu barangkali besok atau lusa kita lapang lagi. Gitu saja hidup. Makanya Masya Allah ini orang kalau punya ilmu hidupnya sangat bahagia. Ya, dan betul-betul ilmu ini akan mendatangkan ketenangan. Ya, itu janji Rasul bahwa orang yang duduk belajar ilmu agama Allah turunkan ketenangan. Sampai kata para ulama yang mereka telah ya merasakan bagaimana nikmat, tenang, tentramnya belajar ilmu agama, mereka mengatakan lau ya'lamul muluku wa abnaul muluk ala ma nahnu alaih la jalladu nabi suyufihim. Andaikan para raja, putra-putra raja, mereka tahu ya ketenangan, kebahagiaan yang ada dalam hati kita, para penuntut ilmu agama, niscaya mereka akan merampas ya yang ada pada kita ini dengan pedang-pedang mereka. Andaikan mereka tahu ya betapa tenang, tentramnya orang yang belajar ilmu agama. Semakin belajar, kita semakin tenang menghadapi hidup. Ya, kita dapat untung besar, tidak bangga diri, tidak sombong. Kita hari ini hasilnya lebih kurang, tidak patah semangat, tidak kemudian putus asa, tapi terus berharap kepada Allah. Kita nikmati apa adanya. Itu adalah apa? Buah daripada kita berilmu. Buah daripada kita berilmu. Makanya Masya Allah ya, orang kalau betul-betul dia belajar ilmu dan amalkan, Masya Allah, tidak ada kebahagiaan yang lebih daripada itu. Makanya apa? Sampai Rasul menggambarkan ya, bagaimana kehidupan para nabi.
Beliau mengatakan kanal anbiya'u yafrahuna bil bala'i kama tafrahuna bin nikmah. Para nabi mereka bergembira ketika mendapatkan musibah seperti gembiranya kalian mendapatkan nikmat. Kita dapat nikmat, beli mobil baru, syukuran, CRT, senang, gembira kan, kemana-mana selfie, senyum, gitu, gembira. Para nabi mendapatkan musibah, gembira mereka. Kenapa? Alhamdulillah, musibah menimpa kami. Kenapa? Berarti iman kita baik. Jadi ciri iman kita itu baik, Allah uji. Ya, ciri bahwa Allah cinta kepada kita, Allah uji. Ya, Rasul mengatakan, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Allah ketika cinta kepada satu kaum, Allah berikan ujian kepada mereka. Masya Allah ya. Allah kalau mengetahui iman orang itu baik, bagaimana? Yubtalar rajulu bihasabi dinihi. Seorang itu akan diuji tergantung dengan kadar keimanannya. Fa in kana fi dinihi salabah ishtadda bala'uhu. Jika imannya baik, agamanya kuat, akan berat ujiannya. Coba. Jadi semakin berat ujian, bagaimana? Rasul mengatakan inna idhamal bala'i ma'a idhamil jaza, atau inna idhamal jazai ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung dengan besarnya ujian. Masya Allah. Gitu ya. Coba kita kalau paham seperti itu, hari ini kecelakaan, sakit apa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di balik itu banyak sekali manfaat. Ya, walaupun kebanyakan kita belum tahu, karena memang Allah mengatakan wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi ya kalian membenci sesuatu padahal itu yang terbaik untuk kalian. Ya, siapa sih yang suka badannya sakit, keluarganya sakit, ya, kemudian kebutuhan ekonomi nggak terpenuhi? Nggak ada yang suka. Dicaci maki, direndahkan orang lain, nggak suka. Cuma apa? Boleh jadi kata Allah itu yang terbaik untuk kita. Masya Allah, itu ya, itu adalah buah daripada kita berilmu. Insya Allah, maka ya semakin kita belajar, betul-betul semakin menenangkan. Ya semakin kita tahu kadar diri kita, kekurangan kita. Sehingga apa? Nggak pernah kemudian kita itu pengen lebih unggul, lebih tinggi daripada orang lain. Nah ini kan Masya Allah, indah hidup seperti itu. Nah ya Bapak sekalian, Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita. Kita masih menjelaskan di dalam penjelasan nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Kita akan masuk di poin yang ke-9. Penulis sudah mengatakan at-ta'si' yang ke-9 ya, yang akan membatalkan keislaman, naudzubillah, man taqada anna ba'dhan nasi yas'ul khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al khadiru al khuruju an syari'ati Musa sallallahu alaihi wasallam fahada kafirun. Kata beliau yang ke-9, yaitu orang yang mereka berkeyakinan bahwa sebagian orang dia boleh keluar ya tidak ikut syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana Khidir dia keluar dari syariatnya Muhammad, dari syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, kata beliau fahuwa kafir, maka dia kufur. Kalau ada orang punya keyakinan boleh dia itu keluar dari syariat Muhammad, ada apa tidak? Ada. Ya ada. Jadi mereka mengatakan bahwa syariat itu untuk orang awam. Adapun orang-orang khawas, orang-orang khusus, mereka nggak ada syariat. Ya mereka bebas tidak sholat, minum khamr, mereka kemudian mau berzina, mau apa, nggak ada aturan. Ini kami orang khusus kata mereka. Ya, nah ini teman-teman sekalian, ini ada di alam nyata seperti itu. Dan mereka menisbahkan dirinya kepada apa? Kepada Islam. Nah, maka beliau mengatakan orang yang punya keinginan seperti ini dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, batal keislamannya. Kenapa? Satu alasannya. Allah Subhanahu wa taala ini menurunkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semesta alam, untuk semua manusia, Arabnya maupun non Arabnya, berkulit hitam maupun putihnya. Allah sebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus semua Muhammad melainkan rahmat ya
untuk semesta alam. Apa itu alam? Kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah itu alam. Jadi Allah utus Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk seluruh alam ini. Bukan hanya orang Arab saja. Berlaku untuk semua. Ya, dan juga Allah mengatakan dalam surat Saba ayat 28, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan kafah keseluruhan manusia, basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ini dalil-dalil diantaranya yang menunjukkan kepada kita Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh manusia. Ya, bahkan apa? Orang yang masih beriman kepada Nabi sebelumnya, ketika datangnya Nabi kita Muhammad, wajib bagi mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kalau ternyata mereka tetap mengikuti Nabi sebelumnya, tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Maka Rasul mengatakan dalam hadits Bukhari Muslim, ma min Yahudiyin wala Nasraniyin alladhi yasma'u bi wa lam yu'min bima ursiltu bih illa kanat min ashabil jahim. Tidak ada seorang Yahudi atau Nasrani yang dia mendengar aku diutus, dia dengar tahu aku diutus, kemudian dia tidak beriman kepada aku. Perhatikan ya, melainkan dia calon penghuni neraka jahanam. Udah, perhatikan ya. Karena apa? Islam ini datang adalah untuk menghapus seluruh agama yang ada. Islam ini datang memansuhkan seluruh agama yang ada. Ya, memang umat Nabi Musa alaihissalam, ya, di masa Nabi Musa mereka Muslim. Umat Nabi Isa alaihissalam di zaman mereka Muslim. Itu ya. Tapi begitu datang Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada orang Muslim melainkan orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW ini memang manusia paling spesial. Allah untuk seluruh alam, berbeda dengan Nabi sebelumnya. Ya, Rasul pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, Rasul mengatakan, "Uqtitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli." Aku diberi oleh Allah 5 kekhususan yang tidak seorang pun nabi sebelum aku diberikan ke-5 khususan ini. Apa di antaranya? Ya, Rasul mengatakan bahwa kanal anbiya yub'atsu ila qaumi khassatan wa bi'istu ila nasi kafatan. Para nabi mereka diutus hanya untuk kaumnya saja. Sedangkan aku diutus untuk seluruh alam. Ini perbedaannya. Nah, makanya kalau ada orang yang mereka di zaman kita ini mengatakan saya berlepas keluar dari syariat Muhammad, saya itu bikin syariat sendiri. Ya, atau mereka mengatakan bahwa syariat ini untuk orang-orang awam, orang umum. Adapun kami orang-orang khusus nggak pakai syariat. Nah, ini terjadi di mana? Di orang-orang yang mau kaum muslimin dan mereka ghulu dalam kesufian mereka. Maka mereka punya istilah apa namanya? Ada apa yang pertama itu hakikat syariat, hakikat makrifah. Kalau sudah makrifah, BTI Pak, bebas tugas ibadah kata mereka. Niat ingsun. Nah, yang penting niat dalam hati. Nggak bisa. Masa ada orang muslim pakai peci, bang haji, minum khamr. Jangan dibilang minum khamr, bisa jadi dia sedang minum air dari surga. Nah kan gitu. Masa itu nggak sholat? Jangan bilang nggak sholat, dia sudah sholat di Mekah. Nah gitu. Jumatan di Mekah, pulang dari masjid kita jam 12, ya pulang ke masjid. Pak belum Jumatan Pak. Saya sudah di Mekah tadi. Coba ya, kita di sini jam 12, di Mekah jam berapa Pak? Jam 8 pagi. Siapa imamnya? Burung dara. Makmumnya manuk emprit. Itu coba pakai akal saja Pak, itu nggak masuk akal. Sudah Jumatan di Mekah, Mekah baru jam 8 pagi, belum ada jamaah di sana, imamnya belum mandi, yang muadzinnya mungkin masih bersih-bersih rumput belakang rumah. Kok udah Jumatan, jangan-jangan salah alamat itu. Ya, ini makanya akalnya dipakai. Masya Allah, ini ya. Nah, kenapa mereka kemudian berani mengatakan keluar dari syariat Muhammad? Nah, ternyata mereka punya alasan. Kama wasi'a al-khadiru
khuruj an syariati Musa, sebagaimana sebagaimana Khidir alaihissalam keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Nah, sekarang kita duduk permasalahan. Apakah betul bahwa Khidir itu keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam? Jawabannya memang iya. Ya, Khidir ini di kalangan para ulama ada dua. Ada yang mengatakan beliau adalah nabi. Beliau adalah nabi. Maka kalau beliau nabi, ya iya. Berarti apa? Khidir punya syariat sendiri. Musa punya syariat sendiri. Keluar dari Musa sah-sah saja. Ini punya sendiri, ini punya sendiri, kan itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ya, bahwa Khidir bukan nabi. Ini pendapat yang kuat. Tapi apa? Ini adalah bukan di bawah umat yang diutus Musa kepadanya. Beda umat. Kan gitu. Makanya apa? Ketika itu Nabi Musa alaihissalam itu ceritanya gini. Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya dalam surat Al-Kahfi itu, Nabi Musa sedang memberikan wasiat, nasihat kepada umatnya. Masya Allah, tiba-tiba ada yang tanya, ya Musa, apakah di dunia ini ada orang yang lebih alim daripadamu? Musa mengatakan tidak ada. Betul masalah? Betul. Karena sepengetahuan Musa di situ Nabi cuma satu, Nabi Musa alaihissalam. Dan orang yang paling alim adalah siapa? Nabi. Tapi apa? Allah ingatkan. Ya, Allah ingatkan, menegur Nabi Musa, ya Musa, ternyata di sana ada orang yang lebih alim dari engkau. Dia mendapatkan ilmu dari Allah yang engkau tidak miliki. Perhatikan, tiba-tiba bagaimana Nabi Musa alaihissalam langsung mempersiapkan diri dengan Yusha bin Nun. Untuk apa? Untuk bertemu dengan apa? Dengan Khidir alaihissalam. Ini Allah terangkan ya di dalam surat Al-Kahfi itu. Allah mengatakan, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Wahai pemuda yaitu Yusha bin Nun, kita akan terus berjalan ini. Hatta ablugha majma'al bahrain, sampai kita pertemuan dua laut. Jadi apa? Allah mengatakan bahwa Khidir itu tempatnya adalah apa? Di pantai, pesisir pantai di antara pertemuan dua laut. Au amdiyah hukuba, atau kalau saya belum ketemu saya akan berjalan terus. Apa man amdiyah hukuba itu? Al-Imam Qatadah bin Di'amah dan selainnya mengatakan, saya akan terus berjalan sampai walaupun 60 tahun lamanya. Jadi Nabi Musa ini ya begitu semangatnya untuk menuntut ilmu. Saya mengatakan pokoknya saya akan cari tempat itu sampai kapan? Walaupun 60 tahun lamanya. Jadi amdiyah hukuba itu di antara penafsiran para ulama 60 tahun akan saya tempuh. Masya Allah ya. Nah tapi apa? Allah mewasiatkan kepada Musa, nanti kamu berbekal dengan ikan. Di mana ikan itu hilang, disitulah Khidir berada. Maka Nabi Musa bersama Yusha bin Nun berangkat. Tadi bawa ikannya mati loh ya. Ikan udah mati itu. Nanti kalau di satu tempat kita makan di situ. Bekalnya kan gitu. Nah ternyata begitu perjalanan sudah sangat lelah sekali. Ya, Nabi Musa alaihissalam istirahat, tiduran di situ. Nah, ternyata kata Ibnu Katsir, di batu yang tempat Nabi Musa istirahat di situ, itu ada sumur, yaitu disebutkan dengan apa? Bi'rul Hayah. Itu mata air kehidupan. Setiap ada hewan mati kena air itu hidup kembali. Nah, itu ternyata ikannya Nabi Musa itu terkena air tadi, hidup lagi, langsung pergi ke laut. Nah, Yusha bin Nun lupa di situ. Lupa untuk apa? Mengingatkan. Akhirnya sudah istirahat, atau kita lanjutkan lagi perjalanan. Nah, sudah lama perjalanan, capek sekali. Ya, kata Musa, udah kita lelah sekali, yuk kita makan dulu, yuk buka bekalnya kita. Apa yang terjadi? Ikannya kabur. Saya lupa tadi ngomong. Tadi itu ikannya lepas di situ. Walah, kata Musa, itu tempat apa? Kadzalika makunan nabghi, itu tempat yang kita cari. Aduh, balik sudah jauh sekali. Coba apa yang kita ambil di situ? Nabi Musa ketika menuntut ilmu agama semangatnya luar biasa, sampai nyasar pun balik lagi. Coba kalau antum mau taklim, masjidnya Allah bablas, Mbak Subaib
Bali sekalian. Iya kan? Coba antum mau taklim salah alamat lah, udah berjalan sejam ya lah bakso Bu langsung pulang, jadi taklimnya gagal, akhirnya apa, nyicipi bakso Tasik. Nabi Musa tidak, balik lagi di situ. Nah, begitu bertemu dengan Khidir alaihissalam, disebutkan Ibnu Katsir, itu Khidir betul di pantai, kemudian sedang menutup kepalanya, memperkenalkan assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa anda itu? Ya saya Musa Bani Israil. Iya gitu ya. Kemudian apa, Nabi Musa alaihissalam minta izin, apa namanya, minta izin kepada Khidir alaihissalam. Apa izinnya? Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Ya, apakah berkenan anda saya mengikuti engkau agar engkau mengajarkan kepadaku mimma ulimta rusyda, sesuatu yang engkau telah ajarkan berupa petunjuk. Maka apa kata Khidir alaihissalam? Boleh. Tapi apa? La tas'alni an syai'. Tapi kamu jangan bertanya kepadaku tentang sesuatu pun, ya, sampai aku menjelaskan kepada engkau hakikat apa yang saya lakukan. Siap, kata gitu. Tapi kata Khidir seperti ini, ya bagaimana mungkin, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bi khubra, bagaimana mungkin kamu bisa bersabar dalam perkara yang kamu tidak tahu ilmu tentangnya. Perhatikan apa kata Khidir, bagaimana kamu bisa bersabar, ya, diam, tidak bertanya dalam perkara yang kamu tidak tahu ilmu tentangnya. Apa yang kita ambil? Kesabaran itu adalah buah daripada ilmu. Betul, akhirnya berjalan Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Perjalanan laut sekarang. Nah, ada orang lewat, mas ini nempeng perahunya gitu ya, sudah naik gratis gitu. Begitu naik perahu sudah jauh sampai tujuan sana, turun, yang ucapan terima kasih jazakallahu khairan, bagaimana perahunya dipretelin, tenggelamin, dedek semua. Udah digratisin malah dirusak kayak gini. Dibilang jangan tanya. Latas alni an syai'. Oh iya, saya salah. Ya jelas Pak, orang ditunutin gratis dirusak. Coba jenengan mau ke sawah, diboncengin motor, sampai di sawah kembesin motornya. Coba, kurang ajar ya kan gitu. Sama, dipretelin, ditenggelamin sudah. Nah ya, awas kamu. Jalan lagi, dapetin ada anak lagi main, masya Allah. Mungkin ada yang kelereng atau main apa itu. Ternyata apa? Ada anak paling ganteng itu, panggil sini. Di kepalanya pelancat, mati. Waduh ini anak orang nggak punya salah, dibunuh kamu Khidir. Tak bilang jangan tanya. Oh iya 2 kali. Sudah 2 kali ini perhatikannya. Awas mus, sudah 2 kali kamu nanya sama saya ya. Jalan lagi. Kondisi sudah malam, sore ya. Nabi Musa itu bersama Khidir pengen masuk datu kampung itu, pengen nginep di situ, pengen dijamu makan malam di situ. Ternyata apa? Kampung itu ada yang mengatakan punya aturan tidak boleh menerima tamu di malam hari. Akhirnya apa? Yang Musa kan merasa nabi, itu diusir, nggak boleh di situ. Udah, pokoknya semua tamu diharap pergi dari tempat kami. Ya pergi sudah. Begitu mau keluar kampung, didapati apa? Didapati tembok mau roboh. Sama Khidir dibenerin. Komen lagi Musa. Der, sudah kita mau bertamu nggak boleh, nunut makan aja nggak boleh. Habis itu benerin tembok gitu. Coba kalau minta bayaran lumayan kan bisa beli mie ayam atau nasi padang lumayan gitu ya. Atau apa namanya, Lamongan kan lumayan gitu. Dibilang jangan tanya 3 kali. Maka Khidir mengatakan hadza firaqu baini wa baina. Ini adalah perpisahan antar aku denganmu. Tapi kata Khidir, sebelum kita berpisah, saya jelaskan dulu apa kronologinya. Nah, akhirnya sebutkan. Adapun yang pertama, kenapa perahu itu saya tenggelamkan? Khidir mengatakan karena di tengah laut sana itu ada raja zalim. Setiap ada perahu yang lewat selalu diambil dengan paksa, dirampas. Ya, orangnya ditenggelamkan kan gitu. Nah, apa kata beliau? Mengatakan, andikan perahu ini ke tengah laut, ini padahal orang-orang miskin, mereka nggak bisa mencari mata pencaharian lagi. Nah, akhirnya aku tenggelamkan, ya, melakukan kemudaratan kecil untuk menghindarkan dari kemudaratan yang besar. 1, oh iya benar, baru sabar kan. Coba andikan tadi diam, tahu ilmunya, sabar dia.
Karena belum tahu kronologinya, akhirnya apa? Dia nggak bersabar. Yang kedua, kenapa anak tadi saya itu sampai mati? Ya, bapak ibunya orang baik. Anaknya ini Allah takdirkan nanti menjadi anak yang kafir. Dan saya khawatir ya, bahwa anak ini akan memaksa orang tuanya ya menjadi kafir. Nah, kenapa? Saking cintanya si bapak ibunya kepada anaknya. Maka saya berharap kepada Allah bahwa dibunuhnya anak ini Allah akan gantikan menjadi anak yang soleh, yang akan sayang kepada kedua orang tuanya. Tapi jangan ditiru. Nanti kita lewat orang anak dibunuh, jangan itu ya. Itu Khidir dapat apa? Dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu dari Allah. Kan gitu. Yang ketiga sekarang, yaitu tadi, kenapa tembok mau roboh? Itu saya benerin dan nggak minta bayaran. Nah, ternyata Khidir mengatakan wa ammal jidaru fakana li hulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shalih. Adapun tembok tadi, ini adalah tembok miliknya dua anak yatim di kota itu. Dan di bawah tembok ini tersimpan harta simpanan anak yatim itu. Berarti harta warisan. Ya, jadi orang dahulu nggak ada yang nyimpen di bank, nggak ada. Pokoknya ditimbun di tanah. Ini temboknya tinggi sekali. Kalau roboh, susah diambil harta warisannya itu. Apa sebabnya? Beliau mengatakan wa kana abuhuma shalihah. Karena dulu bapak ibunya orang soleh. Perhatikan. Yang soleh bapaknya Allah jaga harta dan keturunannya. Masya Allah, baru kemudian Khidir alaihissalam berpamitan, perpisahan dengan Musa alaihissalam. Perhatikan, ya, betul. Khidir alaihissalam, beliau keluar dari syariat Nabi siapa? Musa alaihissalam. Kenapa? Mungkin yang pertama beliau Nabi, sama-sama punya syariat, atau yang kedua Khidir ini di luar jangkauan Nabi Musa alaihissalam. Karena Musa alaihissalam itu hanya diutus kepada Bani Israel, sedangkan Khidir di luar Bani Israel. Maka di luar tidak ikut syariat Nabi Musa alaihissalam. Maka siapa kemudian memegang dalil itu untuk keluar dari syariat Muhammad, keliru. Bahkan itu bisa menjadikan seorang keluar dari Islamnya. Gitu ya. Nah di sini. Jadi Masya Allah, nggak boleh. Setiap manusia itu mereka berkewajiban mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan apa? Orang yang sudah punya agama sekalipun, ya, bagaimana? Kewajiban mereka adalah apa? Beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid, ya, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, ya, berimanlah, bertakwalah kalian. Ya gimana? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Perhatikan. Para ulama tafsir menyebutkan, siapa orang beriman di sini? Baik, orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Ya. Para ulama tafsir ada dua penafsiran. Yang pertama, panggilan ayat ini orang beriman adalah dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Wahai ahlul kitab, bertakwalah kamu kepada Allah, wa aminu bi rasulih, dan berimanlah kamu kepada Nabi Muhammad SAW. Perhatikan ya, nanti kita jelaskan dalam Fadlul Islam di situ. Ini menunjukkan apa? Orang Yahudi Nasara yang mereka sudah punya agama saja, ketika turun Nabi kita Muhammad, Allah perintahkan agar mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan masuk agama beliau. Nah, dia. Nah, di situ Bapak sekalian, maka sekali lagi, orang yang punya keyakinan dirinya boleh keluar dari syariat Muhammad, berarti mereka menyelisihi dan bertentangan dengan sekian banyak ayat dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyelisihi kesepakatan seluruh kaum muslimin dan ulamanya. Gitu ya. Makanya Masya Allah, ini Bapak sekalian, ini makanya hati-hati ya, bahwa keyakinan bolehnya keluar dari syariat Muhammad itu keyakinan yang sangat batil. Ya, walaupun mereka membagi ya agama ada tiga tadi ya, ada apa? Syariat, hakikat, ma'rifah gitu. Itu tidak ada satupun ayat Al-Qur'an, ya, hadis Nabi atau para sahabat yang mengatakan ada orang lepas dari syariat. Tidak ada. Ya, Ustaz, kan mereka punya dalil. Apa dalilnya? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah oleh kalian Allah sampai datang kepada kalian al-yakin. Kan gitu. Yang penting wis yakin, apa mana glokokokin, ya wis.
sudah lepas syariat misalkan. Ini tidak bisa. Kenapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai wafatnya beliau masih menjalankan ketaatan kepada Allah, mengerjakan sholat, puasanya, sholat malamnya, kerjakan beliau. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, semua para sahabat pun sampai wafatnya mereka tidak ada satupun yang kemudian mereka mengatakan kami sudah tidak ibadah lagi, tidak ada. Ya, sekali lagi ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Tapi apa? Ya, banyak orang-orang yang mereka menganggap itu adalah hal yang baik. Padahal ini bisa menggugurkan keislaman. Mungkin ini Bapak sekalian, ya, nomor 9. Untuk nomor 10, insya Allah untuk pertemuan yang akan datang. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan iman kita dan semoga Allah menguatkan istiqomah kita di atas jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.